Modul 1 yaitu rigor index. Pada topik 1 yaitu tahapan proses kemunduran mutu kesegaran ikan. Kesegaran ikan sendiri merupakan salah satu tolak ukur mutu ikan apakah layak ikan itu dikonsumsi atau tidak. Yang kedua yaitu adanya rigor mortis, yaitu turunnya pH pada daging ikan, dan adanya reaksi enzimatis akan menyebabkan terjadinya rigor mortis atau yang disebut juga dengan kekakuan. Rigor mortis sendiri terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu pertama pre-rigor, rigor, dan post-rigor. Pre-rigor sendiri memiliki daging ikan yang lentur, lembut, tekstur kompak, dan elastik, tidak berbekas saat ditekan. Glikolisis terjadi, pH daging menurun, aktivitas ATPase dan kreatin fosfat meningkat. Sedangkan post-rigor, daging ikan kembali lentur dan bakteri mulai aktif. Sedangkan rigor, daging ikan kaku, tidak fleksibel, keras, terjadi penggabungan protein aktin dan miosin menjadi aktomiosin. Prosedur kerja sendiri atau metode dari tahapan proses kemunduran mutu kesegaran ikan sendiri yaitu pertama, matikan ikan yang masih hidup dengan cara dipingsankan atau cool shock. Kemudian dibiarkan mati dengan sendirinya. Yang kedua, simpan ikan yang mati tersebut dengan perlakuan disimpan pada suhu kamar. Ukurlah perubahan posisi tubuh ikan dengan penggaris siku pada saat ikan mengalami pre-rigor, rigor, dan post-rigor. Setiap 1 jam sekali selama 24 jam, dan 6 jam pertama itu dihitung setiap 0,5 jam sekali. Terus hitung lamanya waktu masing-masing fase tersebut sesuai dengan kondisi penanganan yang diberikan. Selanjutnya topik 2. Perhitungan rigor index. Rigor index adalah satu indeks yang dapat digunakan untuk mengetahui kesegaran ikan pada tahap awal. Rigor index digunakan sebagai suatu parameter untuk mengetahui tegangan atau proses terjadinya rigor pada ikan. Metode dari perhitungan rigor index sendiri yaitu pertama, matikan ikan yang masih hidup dengan cara dipingsankan atau cool shock, kemudian dibiarkan mati. Simpan ikan yang mati tersebut dengan perlakuan disimpan pada suhu kamar. Kemudian ukurlah perubahan posisi tubuh ikan dengan penggaris siku pada saat ikan mengalami pre-rigor, rigor, dan post-rigor setiap 1 jam sekali selama 24 jam. Kemudian 6 jam pertamanya dihitung selama 0,5 jam sekali. Yang selanjutnya, hitung besarnya rigor index. Tentunya terjadinya rigor index maksimum. Gambarkan grafik hubungan antara rigor index dan waktu selama pengamatan untuk semua kondisi penanganan ikan. Plotkan waktu sebagai absis dan RI sebagai ordinat. Kemudian jika suhu udara terlalu panas selama pengukuran rigor index, maka ikan dapat dicelupkan dalam air. Modul 2. Menghitung kebutuhan es dan pendinginan ikan. Topik 1. Menghitung kebutuhan es. Tujuannya itu untuk menentukan kebutuhan es pada pendinginan ikan. Alat dan bahannya ada ikan segar, es curai, timbangan digital, termokapel, dan wadah ikan. Metodenya yaitu siapkan ikan segar, letakkan di wadah ikan, timbang ikan menggunakan timbangan digital, lalu catat massa ikan. Kemudian hitung suhu ikan menggunakan termokapel. Cari delta T dengan suhu akhir 2 derajat Celcius. Kemudian hitung jumlah panas ikan menggunakan rumus Q M ikan dikali PJ kali delta T. Nah, habis itu cari massa es yang dibutuhkan dengan rumus Q sama dengan MS dikali L. Yang terakhir, lakukan perhitungan kebutuhan massa es hingga waktu selesai. Topik 2. Pendinginan ikan. Tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh partikel es pada pendinginan ikan. Alat dan bahannya ada ikan segar, es curai, timbangan roti, termokapel, wadah ikan. Metodenya siapkan ikan segar hasil dari modul sebelumnya menghitung kebutuhan es. Yang kedua, catat suhu ikan setiap 15 menit selama 3 jam. Apabila suhu ikan naik atau melebihi 2 derajat Celcius, tambahkan es dengan menggunakan rumus pada modul menghitung kebutuhan es. Yang keempat, catat hasil kebutuhan es setiap terjadi kenaikan suhu.
yang kelima buat grafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim dari kelompok 10 Teknologi Pengolahan Hasil Pangan. Saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu pencairan es. Salah satu faktor penting dalam pendinginan ikan yaitu rasio perbandingan antara jumlah es dengan besar kecilnya ikan yang akan didinginkan. Kemudian faktor ini yang akan dicapai yaitu suhu, dengan suhu yang akan diinginkan yaitu 0 derajat Celcius. Kemudian tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui kecepatan pencairan es dengan menggunakan wadah, isolator, dan suhu lingkungan. Yang kedua yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan es. Terus kemudian prosedur kerja yaitu bahan es air garam 5% dan es air tawar. Alat yang digunakan yaitu termometer, timbangan roti, stopwatch, kemudian wadah bisa blong ataupun box styrofoam, penjepit es, dan sendok. Metode yang digunakan yaitu siapkan jenis wadah isolator yang berbeda untuk es, kemudian timbang 300 gram es dan masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya yaitu catat suhu dalam wadah, suhu lingkungan, dan timbang es setiap 15 menit sekali hingga es mencair semua, jadi sudah jadi air. Terus kemudian catat waktu pada saat es mencair dan cocokkan dengan penghitungan rumus pencairan es. Dan yang terakhir yaitu plot grafik hubungan antara lama waktu penyimpanan es dan sisa berat es. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Snigita Putri, saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 tentang uji organoleptik. Nah, uji organoleptik ini adalah cara penilaian dengan hanya menggunakan indera manusia, sehingga cara organoleptik ini dapat disebut juga dengan cara sensorik. Terus tujuan dari uji organoleptik ini yang pertama itu untuk mengetahui perubahan secara organoleptik dan membandingkan dengan ikan yang mengalami penyimpanan dingin dan penyimpanan suhu ruang. Terus yang kedua tujuannya yaitu untuk mengetahui perubahan struktur ikan segar yang mengalami penyimpanan di suhu dingin dan di suhu ruang. Kemudian ikan yang digunakan pada uji organoleptik ini adalah ikan nila. Terus alat dan bahannya, yang pertama alat itu ada piring plastik, skor sheet ikan segar dan ikan beku, kemudian kalkulator saintifik, kemudian ada alat tulis. Terus untuk metode dari uji organoleptik ini, pertama itu siapkan ikan hasil pendinginan, lakukan pengukuran suhu menggunakan termometer pada masing-masing penyimpanan, kemudian lakukan uji organoleptik untuk masing-masing sampel. Dan yang terakhir catat pada lembar hasil pengamatan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.